Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Siti Fatima, Prodi Ekonomi Syariah 6 non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik. Konflik menurut KBBI bisa diartikan sebagai percekcokan, pertentangan, atau perselisihan. Max Weber, konflik merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Sementara menurut Stoner, konflik merupakan ketidaksepakatan, perselisihan tujuan, status, nilai, persepsi, dan kepribadian. Selanjutnya, penyebab konflik. Penyebab konflik menurut Max Weber yaitu stratifikasi sosial atau tingkatan masyarakat dalam kehidupan sosial. Lalu menurut Howard Baker, yaitu penyebab konflik bisa disebabkan karena perbedaan individual, kebudayaan, kepentingan, perubahan sosial, yaitu adanya perbedaan atau ketimpangan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu penyebab konflik yang lainnya bisa disebabkan karena karakteristik individu, lalu merataan distribusi sumber daya yang terbatas dalam masyarakat. Selanjutnya itu pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan. Lalu ada juga karena lambatnya mobilitas sosial ke atas, melemahnya kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat kelas bawah yang menerima ideologi radikal. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konflik personal atau diri sendiri. Yang kedua yaitu konflik antar individu. Yang ketiga yaitu konflik kelompok, entah itu individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Dan yang terakhir yaitu konflik organisasi, individu dengan organisasi atau organisasi dengan organisasi. Lalu macam-macam konflik. Macam-macam konflik terbagi menjadi 5, yaitu pribadi, politik, sosial, antar kelas sosial, dan bersifat internasional. Lalu ada konflik berdasarkan struktur, dibagi menjadi 2, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Lalu ada juga konflik berdasarkan fungsi, yaitu konflik konstruktif dan destruktif. Bentuk konflik terbagi menjadi 2, yaitu realistis dan non-realistis. Nah, setelah kita ketahui pengertian jenis-jenis, lalu dampak positif dan negatif, selanjutnya ada pula cara penyelesaian konflik, termasuk manajemen konflik. Dalam manajemen konflik itu sendiri ada 6 tipe penyelesaian konflik yang bisa digunakan. Dalam penyelesaian konflik yang pertama yaitu accommodating. Accommodating ini sendiri yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari pihak yang berkonflik untuk nantinya diadakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Tetapi dalam accommodating ini masih menguntungkan salah satu pihak. Dalam hal ini tentunya akan merugikan salah satu pihak lain yang memiliki konflik. Lalu yang kedua yaitu avoiding. Avoiding itu sendiri yaitu sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Tentunya avoiding ini sendiri dirasa efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Lalu yang ketiga yaitu compromising. Compromising ini sendiri berbeda dengan accommodating. Jika accommodating mementingkan salah satu pihak yang berkonflik, maka compromising dilakukan dengan tujuan
untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, penyelesaian dari kompromising ini sendiri tentunya akan adil bagi kedua belah pihak. Kompromising terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu separasi. Separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang kedua yaitu atrasi. Artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil dari pihak ketiga atau penengah. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan dengan faktor kebetulan, yaitu dengan cara ini dilakukan dengan hal-hal yang sederhana tetapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu dengan cara menyogok. Menyogok ini sendiri merupakan memberikan imbalan kepada pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pihak yang berkonflik. Memang dalam menyogok ini memang curang, tetapi hal ini bergantung kepada masing-masing pihak yang menyelesaikannya. Lalu selanjutnya setelah compromising ada collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang tentunya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja untuk menyelesaikan konflik, tetapi tetap memperhatikan kepentingan bersama. Lalu selanjutnya ada competing. Competing ini digunakan dengan mengarahkan pihak yang berkonflik bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini tentunya tidak memberikan solusi bagi kedua belah pihak yang akan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Yang terakhir yaitu conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan kelima tipe yang sudah dijelaskan tadi. Tentunya cara ini lebih memakan waktu dan tenaga. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.